Kita lanjutkan jika inkaso masuk dari cabang bank sendiri ya. Kita contohkan aja. Di sini, tanggal 12 Maret 2020 Sinta memberi perlengkapan elektronik sebesar 50 juta ya dengan membayar menggunakan giro Bank Cahaya Jakarta Sinta sebesar 20 juta, tabungan Cahaya Jakarta Sinta 7.500.000, cek Bank Cahaya Jakarta atas nama Dian 10 juta. Berarti dia tiga transaksi ya, dan sisanya dalam bentuk tunai. Ini artinya Sinta itu membeli elektroniknya itu kemudian dibayar sendiri oleh Sinta di bank yang bersangkutan ya. Untuk inkaso masuk yang berasal dari cabang bank sendiri, maka tugas bank sebagai bank pelaksana membebankan rekening kepada pihak tertagih. Maka pencatatan di Bank Cahaya Jakarta adalah debit rekening giro Sinta 20 juta, tabungan Sinta 7.500.000, giro Dian 10 juta, RAK cabang Solo sebesar 50 juta ya. Untuk pencatatannya di RAK cabang Solo sama seperti yang tadi di awal ya. Di sini sama, debit rekeningnya gironya Adi sebesar berapa ya. Dia tidak ada komisi karena dia yang melaksanakan adalah banknya sendiri. Oke. Selanjutnya, inkaso antar bank via kantor cabang bank sendiri. Seperti tadi yang saya jelaskan, ada bank korespondensi ya. Transaksi inkaso antar bank dapat diselesaikan melalui kantor cabang bank sendiri yang terdekat ada di wilayah clearing yang dituju. Dengan demikian, Bank Pramakarsa yang melakukan inkaso hanya akan berhubungan dengan rekening dengan kantor cabangnya, sedangkan kantor cabang sendiri akan berhubungan dengan bank lain wilayah clearing yang berbeda ya. Jadi kalau tadi misalnya ceknya itu bank Jatimnya ada di Jombang, kemudian mau transaksinya di Bank BRI yang ada di Papua, karena di BRI Papua akan kesulitan, maka dia mencari bank lain. Karena itu pencatatan transaksi ini terjadi di Bank Pramakarsa ya. Contohnya, tanggal 12 Maret 2020, Tony nasabah Bank BCA Semarang menjual mobil kepada Duta Bank Mega Surabaya. Total transaksinya pembelian mobilnya tadi 300 juta. Pada hari itu juga Duta menarik BG membayar kepada Tony, tapi BG-nya ini tercatat tanggalnya 25 Maret 2020. Inkaso 1%, komisinya 1%, tanggal 26 Maret dinyatakan cair ya. Mekanisme inkasonya bisa dilihat, Duta nasabah banknya Mega menyerahkan ke Tony nasabah Bank BCA Semarang, kemudian dari Bank BCA Semarang dimasukkan ke bank ya, Tony-nya masukkan ke Bank BCA Semarang, oleh Bank BCA Semarang dimasukkan ke BCA Surabaya dulu, baru oleh BCA Surabaya dimasukkan ke Bank Mega Surabaya. Ini inkaso, kemudian dari Bank BCA Semarang dan BCA Surabaya ini inkaso, sedangkan BCA Surabaya ke Mega Surabaya karena dalam satu kota maka dia clearing ya. Pencatatan jurnalnya bisa lihat tanggal 25 Mei ya. Bank BCA Semarang menerima berupa cek Bank Mega Surabaya ditarik Duta 300 juta. Pencatatan jurnalnya warkat inkaso di store ditagih 300 juta. Pencatatan jurnal ayat jurnal pada posisi tadi sama ya, di kredit ya. Nah, atas dasar setoran cek Bank BCA Semarang selanjutnya mengirimkan BG tersebut via ekspedisi ke kantor cabangnya yang ada di Surabaya, karena bukti itu harus dikembalikan lagi ke bank ya yang mempunyai cek tersebut. Pencatatan di Bank BCA cabang Surabaya atau bank pelaksana pada saat menagih bisa dilihat tanggal 26 Maret warkat inkaso disetor dan ditagih sebesar 300 juta. Oke, kita lanjutkan. Bila Bank Mega Surabaya menyatakan bahwa dana yang tadi 300 efektif, maka pendebitannya giro Duta 300 juta, giro BI 300 juta. Apabila Bank Mega Surabaya telah melakukan pendebitan pada rekening gironya Duta, maka Bank Mega Surabaya menginformasikan kepada Bank BCA cabang Surabaya bahwa BG telah divalidasi dan dinyatakan efektif atau cair. Maka pencatatannya adalah bisa dilihat ya,
RAR market clearing 300 juta tadi harus dinihilkan dulu, kemudian giro BI 300 juta, RAK cabang Semarang 300 juta. Oke, setelah BCA Semarang mendapatkan konfirmasi bahwa cabang Surabaya bahwa dananya dinyatakan efektif, maka pencatatannya bisa dilihat giro BI 300 juta, RAK cabang Semarang 300 juta. Oke, ini ada tugas, silakan dikerjakan. Bila ada pertanyaan bisa tanya kepada saya. Saya akhiri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.